Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam. Kelas 4, bab 8, aku anak soleh, tentang materi salam. Kurikulum ini sudah kurikulum merdeka ya. Apa tujuan mempelajari materi ini? Nah, setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini, Ibu harap kalian dapat menjelaskan makna salam dengan baik dan membuat paparan mengenai salam dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman. Shadaqallahul azim. Anak-anak, tahukah kalian apa agama itu? Salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah agama itu? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seseorang dapat kita amati dari perilaku sehari-hari. Semakin baik seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Kalian masih ingat bukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan contoh paling sempurna bagi kita. Beliau selalu berucap dan bertindak benar atau yang disebut sidik, menyampaikan kebenaran atau disebut tabligh, terpercaya atau yang disebut amanah, dan yang terakhir cerdas atau yang disebut fatonah. Nah, anak yang soleh adalah anak yang selalu meneladani dan mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya, anak soleh selalu berperilaku baik. Kali ini kita akan belajar tentang berperilaku baik yang patut dimiliki, yaitu menyebarkan salam dan senang menolong orang lain. Kita juga akan belajar tentang perilaku buruk yang patut dihindari. A. Salam. Amati gambar berikut ini. Anak-anak, kalian dapat melihat gambar ada seorang anak laki-laki yang sedang mencium tangan ibunya ketika ia akan berangkat ke sekolah. Dan gambar kedua, ada seorang sahabat yang bertemu dengan sahabatnya, lalu mereka saling bertegur sapa. Selanjutnya ada seorang anak laki-laki yang sedang menelpon kerabatnya. Dan gambar terakhir ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sedang memencet bel yang akan bertamu kepada teman kelasnya. Berilah komentar gambar tersebut dalam aktivitas berikut. Kalian dapat menjawab soal-soal tersebut secara berkelompok. Pertama, bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Kelima, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Diskusikan jawabannya bersama kelompok kalian. Jika anak-anak telah selesai melaksanakan diskusi,
Mari kita bahas jawabannya. 1. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Jawabannya, 1. Berpamitan kepada orang tua. 2. Mencium tangan kedua orang tua. Ketiga, mengucapkan salam. Soal kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Jawabannya, pertama, tersenyum. Yang kedua, mengucapkan salam. Dan yang ketiga, menanyakan kabar. Soal nomor 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelepon? Jawabannya, ucapkan salam dan perkenalkan diri. Jika menelepon orang yang sudah dikenal baik, menyebutkan nama saja sudah cukup. Selanjutnya, tanyakan kabar sebelum memulai topik pembicaraan. Soal nomor 4. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Jawabannya, 1. Mengucapkan salam kepada penghuni rumah. 2. Menjaga sikap selama bertamu. 3. Pamit saat meninggalkan rumah sahabat. Soal nomor 5. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawabannya, karena salam merupakan doa, baik bagi yang mengucapkan maupun yang mendengarkan. Selain itu, karena menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik dan diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurutmu, bagaimana seharusnya sikap kita ketika bertemu atau hendak berpisah dengan orang lain? Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Bacalah kisah berikut. Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwa setelah dia memeluk Islam, Nabi Muhammad SAW selalu menyambut kedatangannya dan selalu menyapanya sambil tersenyum. Abdullah bin Haris mengisahkan juga bahwa dia belum pernah melihat orang yang lebih sopan daripada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah selalu mendahului menyapa. Rasul menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Jika seseorang ingin berbicara dengannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpaling dari orang itu hingga orang itu pergi. Setiap kali berjabatan tangan dengan siapapun, Nabi tidak pernah melepaskan tangan orang itu hingga orang itu sendiri melepaskannya. Menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Dikisahkan seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Mana ajaran Islam yang terbaik?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Memberi makan kepada fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Anak-anak, tahukah kalian apakah salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat, tabik, atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana ucapan salam itu? Nah, ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Kapan ucapan salam disampaikan? Nah, salam disampaikan ketika kita bertemu. Salam diucapkan ketika hendak berpamitan atau berpisah. Salam diucapkan ketika masuk rumah. Salam diucapkan ketika hendak bertamu ke rumah orang lain. Salam juga diucapkan ketika memulai menelepon.
Orang yang mendengar ucapan salam hendaknya menjawab dengan ucapan serupa. Nah, berikut jawaban yang lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Nah, jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Karena Allah sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Quran Surah An-Nisa ayat 86. Nah, kita ada pertanyaan. Lalu, siapa sih yang lebih dahulu harus menyampaikan salam? Nah, dari kisah yang sudah kita baca di slide sebelumnya, kita menjadi tahu bahwa Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu dengan siapapun, laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Menurut Rasul, orang yang memulai salam adalah orang yang paling utama di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak. Dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana kesan kalian dengan ajaran Islam tentang salam? Indah bukan? Anak-anak, Rasulullah juga mengajarkan, maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan? Jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Kita mengucapkan Assalamualaikum, di dalam benak kita juga berkata, saya menjaga keselamatanmu, maka kamu juga harus menjaga keselamatanku. Mari kita menjaga perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya sunnah, tapi jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib menjawabnya. Berarti, jika saya mengajak damai, maka kalian wajib menjaga damai juga. Atau, jika kalian mengajakku damai, maka saya wajib menjaga damai juga. Negara kita adalah negara yang beragam suku, bangsa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, kita tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang aman, damai. Kita wajib menjaga negara kita agar tetap aman dan damai. Aktivitas kelompok. Lakukan aktivitas berikut bersama kelompok kecilmu. Pertama, buatlah peta konsep tentang salam bersama kelompok kecilmu. Kalian dapat berkreasi dalam bentuk, warna, tulisan, atau gambar. Kalian dapat menggunakan beragam media, kertas bekas, kertas karton, atau paparan menggunakan teknologi informasi. Dan yang kedua, paparkan hasil belajar kelompokmu. Untuk contoh peta konsep akan Ibu paparkan di slide berikutnya. Tonton sampai habis ya.